Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari Manajemen Keuangan Syariah 7B dengan NPM 211207520126 akan membuat video pemaparan tentang peta konsep imajinasi dengan judul Ekonomi Moneter. Baik, langsung saja. Ekonomi moneter sendiri di dalam Islam itu mengacu bagaimana sistem keuangan diatur sesuai dengan syariah. Tujuannya itu untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam distribusi kekayaan serta menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi. Nah, di dalam negara itu juga banyak peranan penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dan menjaga pasar agar tetap stabil serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yang selanjutnya, peranan negara dalam perspektif Islam. Peranan negara dalam ekonomi Islam itu berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Negara tidak hanya bertindak sebagai pengatur tetapi juga sebagai penjamin bahwa semua aktivitas ekonomi itu berjalan dengan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita sama-sama perinci bagaimana peranan negara ini terlibat dalam empat aspek yang ada di peta imajinasi. Di sini A. Perspektif Islam tentang peranan negara. Dalam ekonomi Islam, negara itu berfungsi sebagai pelindung umat. Negara juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan keadilan ekonomi. Peranan ini mencakup regulasi dan pengawasan pasar, distribusi zakat, serta penerapan kebijakan fiskal yang adil. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh negara? Yang pertama, negara itu harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dieksploitasi di pasar. Yang kedua, negara itu harus mengawasi distribusi kekayaan agar tidak terkumpul pada segelintir orang saja. Yang ketiga, negara itu berperan aktif dalam menegakkan keadilan sosial melalui kebijakan zakat, wakaf, pajak, dan sesuai syariah. Mengapa ini penting? Dikarenakan Islam itu menekankan pentingnya keseimbangan ekonomi dan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan umat. Negara itu menjadi motor menggerak untuk memastikan bahwasanya semua lapisan masyarakat itu mendapatkan manfaat dari perekonomian. B. Hisab dan pengawasan pasar. Apa sih itu hisab? Hisab itu adalah lembaga pengawasan yang bertugas untuk memastikan bahwa transaksi di pasar itu berjalan sesuai prinsip syariah. Ini itu termasuk menjaga agar tidak ada penipuan, manipulasi harga atau monopoli. Apa sih peranan di negara di sini? Negara itu harus mendirikan dan mendukung lembaga hisab untuk memastikan pasar berjalan dengan adil dan transparan. Mengapa hisab itu penting? Nah, di dalam Islam, pasar adalah tempat penting untuk aktivitas ekonomi dan peranannya itu sangat besar dalam kesejahteraan masyarakat. Negara itu harus memastikan bahwasanya pasar tidak hanya didominasi oleh pelaku usaha yang tidak adil, sehingga pandangan tetap sesuai dengan syariah. C. Filosofi dasar ekonomi dan keuangan Islam. Apa dasar dari filosofi ekonomi Islam itu sendiri? Ekonomi Islam itu dibangun atas prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Ada beberapa hal yang dilarang dalam ekonomi Islam seperti riba, gharar, dan masyir. Tujuannya itu untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Apa sih peranan negara dalam hal ini? Nah, negara itu harus mengawasi bahwa seluruh kegiatan ekonomi, terutama yang terkait dengan sektor keuangan, bebas dari unsur-unsur bertentangan dengan syariah. Negara itu juga harus mendorong investasi yang produktif sesuai dengan nilai Islam. Nah, mengapa ini penting? Nah, karena filosofi ini mendorong transaksi yang adil dan investasi yang berkelanjutan, menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan sejahtera untuk semua pihak. Yang terakhir, D. Ruang lingkup keuangan publik dan sosial Islam. Apa sih yang dimaksud dengan keuangan publik dan sosial Islam? Nah, ini itu mencakup instrumen-instrumen keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat umum seperti zakat, wakaf, infak, dan pajak. Tujuan utamanya itu untuk mengurangi ketimpangan sosial
memerangi kemiskinan, dan mendistribusikan kekayaan secara merata. Bagaimana peranan negara di sini? Nah, peranan negara itu berperan sebagai pengelola utama sumber daya keuangan publik dan sosial. Nah, negara itu harus memastikan bahwasanya dana-dana ini disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, baik untuk keperluan kemanusiaan maupun untuk proyek-proyek pembangunan dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang luas. Nah, mengapa ini penting? Nah, karena di dalam Islam, zakat dan wakaf itu adalah instrumen penting untuk menciptakan keadilan sosial. Nah, negara ini juga harus memastikan bahwa dana yang digunakan itu secara efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi golongan orang yang kurang mampu. Nah, yang selanjutnya kesimpulan dari peta konsep imajinasi dengan judul ekonomi moneter ini, kita itu dapat menyimpulkan bahwa peranan negara dalam ekonomi Islam itu tidak hanya sebatas sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas dan memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga agar seluruh aktivitas ekonomi baik di pasar maupun di sektor keuangan berjalan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kesejahteraan masyarakat itu adalah tujuan utama dan negara itu harus berperan aktif dalam mencapai melalui pengawasan besar, pengelolaan keuangan publik, serta penerapan kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Baik, sekian dari pemaparan video peta konsep imajinasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.